Teman-teman, jumpa lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar dan kali ini Si Paling Kontroversi mengangkat kasus yang sedang ramai sekali diperbincangkan di Republik ini. Ini adalah sebuah peristiwa kedukaan ya, yang kami pun dari tim Si Paling Kontroversi ingin mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban, diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Dan setelah Arya Daru ditemukan meninggal dunia pada Selasa 8 Juli 2025 di pagi hari, hingga hari kami melakukan tapping podcast ini, yaitu pada hari Kamis 17 Juli 2025, penyidik dari kepolisian belum merilis secara resmi apa sebetulnya penyebab kematian dari almarhum Arya Daru. Karena itu banyak sekali spekulasi yang berseliweran di luar sana dan kami tentu memahami sekali bahwa ini sangat mengganggu bagi keluarga korban. Oleh karena itu mudah-mudahan di podcast Si Paling Kontroversi ini informasinya lebih edukatif. Bukan yang sifatnya adalah menghakimi atau sebagainya, tapi kami ingin memberikan edukasi informasi dari pakar. Sekarang kita telusuri dari komunikasi korban dengan istrinya yang terakhir, karena itu menjadi petunjuk utama juga ya, Pak Susno, ketika disampaikan bahwa terakhir komunikasinya itu jam 9 malam hari Senin. Keluarga mengatakan memang biasa sekali suami istri intens berkomunikasi, saling mengabari. Kemudian ketika beberapa jam kemudian dihubungi tidak ada balasan lagi, disitulah istrinya mulai panik, curiga dan meminta penjaga kosnya untuk mengecek. Nah, disitulah mulai lagi muncul ketika kita lihat ada rekaman penjaga kos bolak-balik 2 kali sampai akhirnya pagi-pagi dibukalah pintu itu, jendela. Itu apa yang bisa kita jadikan petunjuk lagi ya Pak Susno? Analisanya apa saja? Jadi, kenapa ada muncul kepanikan dari istri? Karena begini Pak Susno, orang awam ya, sudah malam, pasangan ya jarak jauh atau siapalah, kita menghubungi teman tidak bisa dihubungi sudah malam, mungkin kita akan berpikir mungkin sudah tidur gitu. Tapi apakah ada, Pak Susno melihat alasan, mungkin saja alasan-alasan yang lebih bervariasi lagi? Apakah istrinya sudah punya kecurigaan atau istrinya tahu kondisi suaminya sedang sakit atau apa, kita tidak tahu. Iya, melihat kasus seperti ini yang kita anggap tidak wajar ini ya, yang paling harus dimintai keterangan terdahulu oleh penyidik atau penyelidik adalah orang terdekat. Siapa orang terdekat? Istri. Ya, istrilah yang, dan saya yakin bahwa istrinya sudah dimintai keterangan oleh Polri, walaupun tidak dipanggil ke Jakarta, mungkin Polrinya yang datang ke Jogja. Yang akan ditanya itu apa percakapan terakhir dan sebagainya, termasuk misalnya apa yang diketahui secara pribadi, secara secret yang mendalam antara kedua ini. Istrinya harus terbuka pada penyidik. Itu pasti akan ditanyakan penyidik ditanya, ya Pak? Karena itulah yang akan membantu untuk mengungkap ini. Profiling Pak Susno. Profiling istilahnya ya. Kan misalnya saya punya istri, tak ada yang, kalaupun ada yang saya rahasiakan, mungkin 10% pada istri. 90% terbuka. Apa yang terjadi di kantor, bahkan apa yang terjadi keributan misalnya dengan saudara kandung saya ceritain juga kan. Walaupun istri ini bukan darah saya, tapi dia kan orang terdekat saya. Termasuk saya punya hutang dengan siapa, termasuk saya mungkin di kantor dengan teman sekerja ribut, termasuk istri saya lah yang mengetahui masalah kejiwaan, masalah pribadi saya. Saya suka marah, temperamennya gampang terbuka kalau dirayu, kemudian juga akan menceritakan termasuk hal-hal yang bersifat sangat pribadi. Ya, urusan orang dewasa ya, kita orang dewasa. Urusan suami istri, yang paling tahu tentang itu adalah istri saya. Bahwa saya itu kebiasaannya pada umur sekian harus bagaimana. Nah, sehingga kalau kita lihat pada posisi yang berjauhan ini ya, suami di Jakarta, istri di Jogja, sudah berapa hari mereka tidak ketemu, kemudian dia kontak, apa
yang mengetahui permasalahan-permasalahan kejiwaan, permasalahan seksual, ya maaf ya, ini sudah dewasa ya, dan permasalahan pribadi-pribadi yang sangat-sangat secret itu adalah istri. Jadi istrinya harus terbuka ini. Tujuannya untuk apa? Membantu aparat untuk mengetahui teka-teki kematian daripada si korban ini apa sih penyebabnya, bunuh diri atau dibunuh orang atau kecelakaan gitu. Sampailah kepada sang istri menghubungi penjaga kosan. Iya. Penjaga kosan gerak-geriknya itu pun ikut dicurigai oleh masyarakat. Pak Susno, ada yang mengatakan kenapa tidak diketuk pintunya, kenapa hanya mondar-mandir saja? Ya, kita harus menghormati dan tidak boleh subjektif, tidak boleh judge bahwa ini tercuriga, nggak boleh. Karena apa? Dia mondar-mandir itu pertama kewajiban dia selaku yang bertanggung jawab terhadap kos-kosan itu. Katanya Pak Riza tadi, anggap aja dia patroli. Kedua, apalagi ada permintaan daripada istri korban untuk mengecek. Nah, begitu mengecek, diketok-ketok tidak jawab, dia nunggu sampai besok, kan dia ada kecurigaan. Lah, mungkin ada pertanyaan dari netizen, kenapa tidak bersama orang lain, kenapa dibuka paksa jendela semuanya? Kita harus berpikir menjadi si penjaga ini. Tingkat pemikiran penjaga ini bagaimana, kejiwaannya penjaga gimana. Kasihan dia sudah berbuat begitu, tahu-tahu menjadi sorotan. tersorot gitu ya. Tidak semua orang kita pukul rata bisa berpikir bahwa di situasi seperti itu harusnya inisiatif mengetok dong dari awal tuh, dari yang tidak semua orang tengah malam itu ya. Ya. Oke. Ada lagi Mas Reza, ini juga menjadi pembahasan. Haruskah kita juga melihat petunjuk ketika misalnya CCTV merekam momen terakhir Arya ya terlihat di kosan itu sedang keluar membawa kantong kresek begitu. Apakah itu juga bisa menjadi petunjuk yang harus dipertimbangkan oleh penyidik? Kalau tentang tindak tanduk, gerak-gerik alias gestur, saya tidak bisa berkomentar apapun. Sepertinya Mbak Zilvia harus melibatkan, sebutlah ahli-ahli ekspresi mikro atau semacam itu yang bisa memberikan makna spesifik. Ini apakah tanda-tanda orang buang sampah yang wajar atau tidak wajar? Saya tidak tahu. Saya hanya berkeyakinan bahwa tidak tertutup kemungkinan pada barang-barang yang dibuang itu kan merupakan manifestasi perilaku manusia. Nah, pemaknaan terhadap barang-barang itu juga saya pikir relevan untuk kemudian dikaji oleh pihak kepolisian. Misalnya, apakah isi kantong plastik itu makanan? Berarti kan harus diperiksa Pak ya, apakah makanan beracun, makanan kadaluarsa dan seterusnya. Atau misalnya, apakah di dalam kantong itu ada surat. Jangan-jangan surat utang piutang, konflik dan seterusnya. Saya pikir pada aspek itu menjadi relevan untuk mengecek barang-barang yang dibuang dikaitkan dengan pemaknaan perilaku yang bersangkutan. Jadi bukan membaca tindak tanduk atau gerak-geriknya, tapi bagaimana kita memahami perilaku seseorang, kondisi kejiwaan seseorang barangkali juga dari barang-barang yang dia miliki termasuk barang-barang yang dia buang. Kondisi kejiwaan seseorang Mas Reza, dalam hal ini yang bersangkutan kita tahu dia itu sudah mau akan menjalani kehidupan baru ya di luar sana karena ditugaskan. Ya, dan itu yang ditunggu-tunggu oleh seorang diplomat. Ditunggu-tunggu sekali. Saya mantan diplomat. Saya tahu Ya, persis Pak. kapan kita keluar negeri. Kapan kita minggat dari negeri ini. Itu bercanda saya. Itu topik lain Mas Reza. Gajinya lebih gede. Jangan jadi bahas kabur aja dulu ini. Beda lagi topiknya ya. Oke, jadi ada momen yang sebetulnya pasti ini sudah ditunggu-tunggu oleh seorang diplomat dan memang mereka sudah tampak mempersiapkan ya. Ada informasi dia sudah beli baju, sudah jual mobil, pokoknya sudah siap-siap untuk pindah sebetulnya. Apakah dari situ saja Mas Reza sulit rasanya untuk mengatakan bahwa ada alasan kuat untuk seseorang mengakhiri hidupnya ketika dia punya sesuatu yang sebetulnya bagus untuk dia ke depan tercapai ya. Mbak Zilvia kan sedang mengajak kita untuk mengecek kemungkinan seseorang mengakhiri hidupnya secara sengaja kan gitu ya. Begini, saya menggunakan akronimnya adalah IPAD, IPAD. iPad ini kalau sinkron satu sama lain semakin kuat alasan bagi kita untuk menarik kesimpulan, oke, kayaknya ini mungkin bunuh diri. Saya bicara secara umum ya, teori umum nih. Apakah diterapkan atau tidak
terserah oleh pihak kepolisian. Mhm. Mulai dari Idea. ide, Ide. gagasan, pemikiran. Gagasan. Cek bacaan-bacaannya, cek tulisan-tulisannya, cek curhatannya, itu isi kepala dia, Oh, ide yang dia punya. oke, oke. Kalau kelam, temaram, suram, gelap, kematian, berarti kita kan bisa menangkap sesuatu yang berbeda nih. Ya. Satu ya, I. Apakah cukup? Belum tentu. Kita lanjutkan ke P, plan. Oke. Ada tidak tanda-tanda dia sudah mulai melakukan aktivitas sebagai bagian dari sebuah rencana untuk mengakhiri hidupnya? Misalnya, beli racun bergalon-galon, kan ada curiga. Kenapa sekarang tuh beli galon? Apalagi misalnya, sudah mulai membagi-bagi uang. Ini nak kamu sekian. Warisan. Itu plan ya, plan. Yang ketiga adalah action. Akhirnya actionnya seperti apa? Linear tidak. Dia misalnya beli racun bergalon-galon, tapi kemudian kita temukan dia meninggal dunia terbujur kaku akibat bacokan. Berarti kan tidak linear. Nggak nyambung. Nah, tidak nyambung. I, P, A, yang D. Death. Dia betul-betul melakukan upaya untuk menghabisi dirinya, membuat nyawa lepas dari raganya, atau perlukan ini sebatas untuk menciderai. Nah, kalau semua itu sinkron, iPad itu sinkron satu sama lain, maka sekali lagi kita punya alasan kuat untuk menyimpulkan, oke, ini kematian akibat bunuh diri. Bunuh diri. Cek itu. Kalau tadi Mbak Zilvia mengatakan almarhum sudah membeli baju, dan saya terus terang saat ini membayangkan kesukacitaan, kebahagiaan keluarga besar ya, karena putra kesayangan mereka akan menjadi duta bangsa di luar negeri. Saya tidak membayangkan bahwa membeli baju, komunikasi yang positif itu bisa kita masukkan ke dalam IPAD. Jadi dengan metode Dengan iPad tadi, ya, kita bisa eliminasi frameworknya seperti itu ya. kemungkinan bunuh diri. Kalau Terpenuhi. datanya memang itu bisa kita masukkan ke dalam iPad tadi. Dan nyambung gitu. Nyambung, Dan nyambung, satu harus sama lain. sinkron. Ya.